Yang pertama siapa sih? Mulai ya. Oke, mulai, mulai, mulai. Yang pertama gua. Ya udah mulai aja, silakan. Oke. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Postegri yang beranggotakan saya sendiri Mikaledo dan teman saya Marcelino dan teman saya Matthew. Next. Nah, untuk outline kita pada presentasi hari ini ada di sejarah PostgreSQL, requirements, keunggulan PostgreSQL, fitur PostgreSQL, live code, dan referensi. Untuk requirements-nya sendiri, sistem operasinya ada di Windows, Linux, Debian, CentOS, dan lain-lain. Lalu untuk tool administrasinya ada di PSQL dan pgadmin. Untuk library utamanya ada di library Atlin dan Zlib, dan build tools-nya ada di GNUMake, GCC, atau CLang. Next. Untuk sejarah PostgreSQL ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1986 oleh Profesor Michael Stonebraker yang disponsori oleh Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA. Dan pada waktu tahun 1989 versi 1 diluncurkan dan tahun 90 versi 2 diluncurkan. Lalu pada tahun 91 Postgre versi 3 diluncurkan juga dengan dukungan multiple storage managers. Lalu pada tahun 93 Postgre versi 4.2 diluncurkan yang merupakan cikal bakal DBMS masa depan. Lalu pada tahun 1994 Postgre berubah nama menjadi PostgreSQL, dan pada tahun 1996 Postgre 95 berubah nama menjadi PostgreSQL. Nah, pada tahun 1997 sampai sekarang PostgreSQL telah berkembang dan terus dikembangkan sebagai basis data relasional dengan lisensi GPL. Next. Oke, selanjutnya ada keunggulan dari PostgreSQL. Ada 5. Yang pertama itu ada open source dan gratis. Lalu ada yang kedua cross platform, di mana itu dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti ada Linux, Windows, macOS, dan lain sebagainya. Lalu ada extensible, di mana sangat fleksibel dalam menambahkan tipe data baru seperti bahasa C, Python, dan lain sebagainya juga. Lalu ada ACID untuk menjaga integritas datanya. Lalu yang kelima ada komunitas besar dan dokumentasi yang lengkap. Next. Lalu juga ada fitur dari PostgreSQL. Yang pertama ada MVCC yang dimana yaitu multi version concurrency control yang dimana digunakan agar banyak transaksi yang berjalan bersama tanpa saling mengunci. Yang kedua ada advanced indexing. Dengan performa yang tinggi dapat mendukung indeksi yang canggih seperti B3, Hash, GIS, GIN, dan BRIM. Yang ketiga ada JSON dan XML support. Dengan relational database yang mempunyai kemampuan semi-struktur database sehingga dapat mendukung data JSON dan XML selain data relational biasa. Next. Lalu fitur keempat, stored procedure dan triggers, yang dimana source procedure ini bisa melakukan transaction control, commit, dan juga rollback di dalamnya. Dan triggers untuk menjaga integritas data, membuat log audit, dan menjalankan notifikasi otomatis saat data berubah. Lalu ada replication dan backup tools. PostgreSQL ini mempunyai serangkaian fitur bawaan dan juga tools tambahan untuk mendukung high availability-nya, disaster recovery, dan load balancing, dan skalabilitas. Dan terakhir ada FDW, atau Foreign Data Wrapper. Dapat mengakses data dari database lain, seperti MySQL, Oracle, MongoDB, dan lain sebagainya. Next. Nah, sekarang kita masuk langsung aja ke live code-nya ya. Oke, saya share screen terlebih dahulu untuk live code-nya. Oke. Nah, ini kita masuk ke live code-nya di sini.
Oke, pertama-tama jadi untuk di PostgreSQL ini kita harus pas saat di terminal kita harus masuk ke menggunakan sudo strip i strip u postgres untuk masuk ke dalam PostgreSQL-nya. Sudo ini untuk menjadi seperti administrator ya, atau admin gitu agar bisa mendapatkan izin untuk masuk ke Postgres-nya. Ketika sudah masuk ke Postgres, user Postgres baru kita ketik masukkan password, lalu baru nanti kita ketik PSQL untuk masuk ke dalam database PostgreSQL-nya. Di sini kita sudah masuk ke dalam database PostgreSQL. Nah, di sini saya sudah membuat tabel terlebih dahulu ya sebelumnya. Oke, kita bisa cek di sini ada tabel namanya employees. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah kode yang non CRUD untuk membandingkan sebuah salary pada employee gitu. Oke, jadi pertama-tama di sini kita ingin membandingkan ranking dari salary dari per departemen ya, dari employees ini. Nah, ini kita bandingkan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tiap departemen ini ada salary-nya yang sama, ada yang beda, dan dapat dilihat ya rankingnya ya, karena ini sama-sama ranking 1. Ini di IT ada 3, tapi gaji ini 12 juara 1, peringkat 1, tapi yang 11 juta ini peringkat ketiga. Nah, dia dilengkap karena ada 2 peringkat yang sama. Lalu pada departemen penjualan di sini ada yang gajinya 9 juta, 7,5, di sini baru peringkatnya berbeda-beda. Yang 9 juta peringkat 1 karena paling tinggi, 7,5 peringkat 2 karena kedua paling tinggi, dan yang ketiga tuh 7 juta peringkat ketiga paling tinggi. Nah, ini bagaimana caranya di departemen IT agar dia tidak seperti ini lengkap 113 tapi 1 lalu yang tinggi kedua itu mendapatkan 2. Jadi kita menggunakan fungsi yang namanya dance rank. Tadi kan kita menggunakan fungsi rank, sekarang kita menggunakan fungsi yang bernama dance rank. Nah, fungsi dance rank ini sama, cuman dia tidak akan melengkapkan angkanya ya, ranking peringkatnya. Nah, sini dapat dilihat nih, pada departemen IT 12 tetap 1 karena memang yang paling tertinggi. Lalu yang 11 jutanya itu dia peringkat kedua, tidak dilengkap, dan sisanya normal sama semua. Nah, di fungsi ketiga ini ada fungsi untuk agregat dan group by ya. Jadi kita mengelompokkan gitu untuk melakukan analisis agregatnya. Nah, ini kita bisa di sini. Jadi di sini kita select departemen, terus kita menghitung employee-nya itu ada berapa banyak employee per departemennya, lalu juga average salary dari departemen sama di departemen itu gaji paling tingginya berapa. Nah, kita enter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di departemen penjualan itu totalnya ada 3 orang yang bekerja dengan rata-rata gajinya itu 7.800.000 dan gaji tertingginya itu di 9 juta. Di HRD ada 2 orang yang bekerja dengan rata-rata gajinya itu 8 juta ya, sama berarti gaji tertinggi juga 8 juta. Untuk departemen IT, ini ada 3 orang bekerja dengan gaji tertinggi, rata-rata gajinya itu 11,6 juta dan gaji tertingginya itu ada di 12 juta. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya having clause. Di sini kita menyaring grup dari agregat. Jadi sama juga awal-awal ini kita juga memilih dari departemen dan menghitung total employees sama gaji rata-rata dari employees dikelompokkan berdasarkan departemen yang memiliki gaji lebih dari 9 juta. Average gajinya ya, jadi rata-rata gajinya itu lebih dari 9 juta, dan terlihat di sini gaji yang lebih dari 9 juta itu hanya IT ya, karena kita di sini juga kita bisa lihat nih rata-rata gajinya juga yang lebih dari 9 juta itu hanya IT ya, sisanya 8 sama 7 juta. Lalu juga kalau yang fungsi yang ini adalah ini query bertahap ya, jadi di sini kita menggunakan with fungsi depth average gitu. Ini untuk membandingkan sehari juga nih. Nah, di sini kita bisa lihat ini sebenarnya sama untuk hasilnya, cuman di sini kita per departemen gitu. Jadi kita di sini ngambil namanya, terus lalu departemen, lalu gaji dan average salary-nya dari si employees ini. Jadi ini digabungkan dari si depth average ini. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini ada referensi beberapa dari materi yang sudah kami berikan sebelumnya. Lalu terima kasih untuk telah mendengarkan presentasi dari kelompok PostgreSQL.